Salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi di saat ini dalam renungan 100 hari berdoa, dan kita ada di hari yang ke-40. Hari ke-40 ini judul percaya tanpa melihat. Sebelum kita jauh mempelajari firman Tuhan di saat ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus untuk sama-sama kita dalam ibadah di saat ini. Kita berdoa. Kami menghampiri Engkau lagi ya Tuhan di saat ini. Kami mengucap syukur karena waktu yang Engkau sediakan bagi kehidupan kami. Kami ingin untuk mempelajari kebenaran firman-Mu. Kerinduan kami adalah mendengar suara-Mu melalui firman ini. Tuhan bersama kami, berkati firman ini bagi kehidupan kami, sehingga kami selalu ada bersama Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, yang berada di rumah atau di mana saja saudara berada, yang boleh bersama-sama dengan kami dalam channel pergumulan 100 hari berdoa ini, mari kita sama-sama mempelajari kebenaran firman Tuhan. Ayat tema dari renungan di malam hari ini terkutip dari buku Perjanjian Baru, kitab Yohanes pasal 20 ayat yang ke-29. Bunyi firman Tuhan sebagai berikut. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Nah, saudaraku yang kekasih, ada sebagian orang berpendapat seperti begini. Beta sing percaya kalau beta belum melihat. Nah, mereka ini perlu melihat fakta dan bukti terlebih dahulu sebelum bisa percaya. Karena kepercayaan mereka didasarkan atas apa yang mereka lihat dan mereka alami. Dalam hal ini tentunya pendapat mereka ini memang tepat. Ya. Contoh, seorang atasan tentu harus melihat etos kerja, hasil karya dari bawahannya sebelum dia memberikan kepercayaan penuh kepada bawahannya itu. Contoh yang berikut. Seorang dokter perlu melihat berbagai hasil pemeriksaan pasien sebelum dia memberikan pengobatan kepadanya. Contoh yang lain lagi, seorang penyidik perlu melihat bukti-bukti yang akurat sebelum menetapkan orang tersebut sebagai tersangka. Nah, ini hal-hal yang dapat memperjelas bahwa sebelum melihat bukti belum bisa menaruh kepercayaan. Kendati pun demikian, kita harus menyadari bahwa pandangan itu tidak dapat diterapkan untuk semua hal. Nah, ada seorang hamba Tuhan
yang menulis seperti begini. Ada banyak hal yang tidak dapat kita lihat, tetapi toh kita dapat mempercayai keberadaannya. Sebagai contoh, kita tidak dapat melihat nyawa kita sendiri, tapi kita percaya bahwa nyawa kita ada. Kita tidak dapat melihat otak kita yang tersimpan di dalam tengkorak ini, tapi kita percaya bahwa kita sebagai manusia, makhluk hidup, ada mempunyai otak. Nah, dalam kehidupan beriman, ada sebagian orang yang selalu meminta bukti. Kalau tidak melihat fakta secara kasat mata atau bukti yang masuk akal, mereka tidak pernah akan percaya. Thomas, salah satu murid Yesus, ia tidak hadir pada saat Yesus menampakkan diri kepada teman-temannya. Ketika mereka menyampaikan hal itu kepadanya, bukannya percaya dan bersuka cita, melainkan Thomas justru mengatakan bahwa sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Pertanyaannya, mengapa Thomas tidak percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu? Mengapa ia mengatakan kalau ia belum melihat bekas paku pada tangannya dan bekas tusukan pada lambungnya, sekali-kali ia tidak percaya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bertolak dari pengalaman Thomas, maka ada 3 alasan mengapa Thomas bersikap dan berkata seperti itu. Alasan yang pertama, Thomas tidak memiliki pengharapan. Pengharapannya lenyap ketika dia melihat Yesus ditangkap, Yesus disalibkan, lalu kemudian Yesus mati di atas tiang kayu salib itu. Tapi sebelumnya, ia setia mengikuti Yesus dan memiliki pengharapan kepadanya. Karena dia percaya bahwa inilah Sang Mesias yang nantinya akan membebaskan Israel dari kungkungan, dari rongrongan musuh-musuh yang berada di sekelilingnya, lalu kemudian memberikan kemenangan secara gemilang bagi mereka. Tetapi nyatanya, Yesus ditangkap, Yesus diadili, Yesus dianiaya, dan mati dengan cara yang sangat tragis. Ini yang menimbulkan keraguan dalam kehidupan Thomas, sehingga tidak punya pengharapan. Alasan yang kedua adalah dia tidak berpegang pada firman Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberitahukan kepada murid-murid, termasuk kepada Thomas juga, bahwa ia akan disesah dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari, ia akan bangkit dari kematian itu. Thomas tidak mengimani firman itu dengan baik dan tidak berpegang kepada perkataan Yesus. Alasan yang ketiga adalah ia berpusat pada diri sendiri dan bukan kepada Tuhan. Thomas lebih mengandalkan mata dan tangannya, dan ia tidak membuka telinga dan hati terhadap berita kebangkitan Yesus itu. Pengamatan dan pengalamannya sendirilah yang diutamakan dan bukan firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, bukankah pada saat ini ada begitu banyak orang yang seperti Thomas?
Mereka tidak punya pengharapan, mereka mengabaikan firman Tuhan, lalu kemudian berpusat pada diri sendiri. Untuk dapat percaya, mereka ini selalu meminta bukti yang konkret, mau melihat tanda-tanda ajaib dan mujizat, lalu kemudian barulah mereka dapat percaya. Namun Tuhan Yesus tidak mengabaikan orang-orang yang tidak percaya seperti Thomas ini. Seminggu kemudian, para pengikut Yesus ada lagi di tempat ketika mereka berkumpul. Dan Thomas juga hadir pada saat itu. Semua pintu pada saat itu terkunci rapat. Tetapi Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka, lalu kemudian berkata, "Salam sejahtera bagi kamu sekalian." Kemudian secara khusus Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cuculah lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi." Bertolak dari peristiwa ini, saudaraku sekalian, kita dapat melihat bagaimana kepedulian Yesus kepada kita manusia. Ia sangat peduli kepada kita. Ia sangat peduli kepada Thomas, si peragu itu, dan datang untuk meneguhkan imannya. Demikian juga ia mengerti kelemahan kita dan mau menguatkan kita, menolong kita dalam keseharian kita. Ia pun berkata kepada kita, "Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Setelah Yesus menampakkan diri, Thomas barulah benar-benar percaya dan menyatakan pengakuan iman yang sungguh begitu mendasar. "Ia Tuhanku dan Allahku," kata Thomas. Tetapi Tuhan berkata kepada Thomas, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Kata "berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya" tidaklah penting adalah seorang melihatnya atau tidak, tetapi adalah yang sangat penting baginya adalah percaya. Sebab dengan percaya kepadanya, maka orang dapat menerima keselamatan dan kasih karunia yang berasal daripadanya. Memang baik untuk bisa melihat dan percaya, tetapi lebih berbahagia adalah orang yang tidak melihat namun percaya kepadanya. Kutipan dari hamba Tuhan dalam buku Alfa dan Omega, jilid 7 halaman 447. Bunyinya demikian: "Tidak peduli seorang pun gagal untuk mencapaikan kesempurnaan tabiat Kristen. Oleh pengorbanan Kristus, persediaan diadakan untuk orang percaya yang menerima segala perkara mengenai kehidupan dan kesalehan." Kutipan tersebut jelas bagi kita, sehingga kesimpulan bagi kita pada saat ini adalah, pada saat kita hidup dalam pengharapan, memegang teguh firman-Nya dan berpusat kepada Allah, maka kita akan senantiasa percaya kepada Yesus yang telah mati dan bangkit kembali. Mungkin sekarang kita tidak melihat Yesus dan tidak melihat mujizat-mujizatnya, tetapi seperti yang dikatakan Alkitab, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Kita tidak melihat Ia dengan mata kita, tetapi dalam iman kita berhadapan muka dengan muka dengannya pada saat kita membaca firman-Nya. Dengan demikian, saudaraku sekalian,
Iman percaya kita diteguhkan, ditumbuhkan, dan disegarkan oleh Tuhan. Orang yang tidak melihat namun percaya kepadanya, kata Yesus, sungguh berbahagia. Pertanyaannya adalah, apakah saudara termasuk orang yang berbahagia itu? Silakan kita jawab masing-masing sesuai dengan kadar iman kita atas kepercayaan yang kita bangun untuk Tuhan kita. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian dengan firman-Nya di saat ini, agar senantiasa kita selalu dikuatkan dan membangun kepercayaan penuh kepada Tuhan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa mengakhiri renungan di saat ini. Kami naikkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan Bapa di surga, karena waktu yang indah kami ada di hadirat-Mu, kami mempelajari firman-Mu, mendengar suara-Mu Tuhan. Dan ajakan bagi kami pada malam hari ini untuk tetap percaya kepadamu. Dan ketika kami percaya kepadamu Tuhan, sungguh kami berbahagia. Oleh karena itu Tuhan, firman ini kiranya dapat menguatkan kehidupan kerohanian kami masing-masing, sehingga kami tetap ada bersama Tuhan dalam menghadapi hidup dan kehidupan kami ini. Berdoa bagi seluruh kehidupan kami sebagai umat-Mu. Berdoa bagi bangsa dan negara kami ini. Berdoa bagi pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah. Berdoa bagi para medis dalam tugas pelayanan pengabdian mereka dalam menangani para pasien pandemi COVID-19 ini. Bahkan kami berdoa juga bagi para pasien yang terpapar oleh pandemi COVID-19 ini. Tuhan kiranya berikan pengharapan kepada mereka. Berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan surga. Sehingga semua yang dilakukan, semua yang dirancangkan, semua yang dipikirkan untuk keamanan, keselamatan, kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, kiranya diberkati selalu, sehingga nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Saudara-saudara kekasih kami yang berada di rumah mereka masing-masing atau dimanapun mereka berada, dalam melaksanakan segala kehidupan mereka, rencana tugas pekerjaan pelayanan, Tuhan berkati dengan berkat surga, sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan di tengah-tengah dunia ini. Ketika kami selalu dan dapat melanjutkan hidup dan kehidupan kami dalam situasi kondisi yang tidak menguntungkan di saat ini Tuhan. Bapa di surga, sediakan waktu yang indah lagi bagi kami untuk hari besok dan seterusnya, ketika kami ada dalam pergumulan khusus untuk 100 hari berdoa ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, inilah doa kami, inilah permohonan dan syukur kami. Berkenan kiranya Bapa terima semua doa dan pergumulan kami. Dan kami yakin sungguh jawaban doa indah yang Tuhan selalu hadirkan, sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan. Ampuni dosa kami ya Bapa. Inilah doa kami dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan kita pada saat malam hari ini. Tuhan tolong dan berkati kita semua sampai kita tiba kembali di waktu-waktu yang akan datang. Salam.